Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Rawdatus Syibyan Beton Menganti Gresik, khususnya yang di kelas 5. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan atau dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya yang wabah saat ini, yakni virus corona. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh anggota keluarga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Di pelajaran pertama di buku kalian ada materi yaitu membasahi lisan dengan banyak menyebut kalimat thayyibah. Dulu di kelas 4 kalian mungkin sudah pernah belajar yang namanya kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah itu? Mungkin masih ada yang ingat? Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang baik, yang mana ucapan-ucapan ini harus kita biasakan, harus kita lafalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih kalian sebagai murid dari atau siswa dari MI Rawdatus Syibyan Beton, maka wajib hukumnya untuk melafalkan atau membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sendiri banyak sekali macamnya, tapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada dua, yaitu tahmid atau hamdalah dan juga takbir. Jadi yang akan kita pelajari hari ini cukup dua, yaitu tahmid dan takbir. Yang pertama adalah tahmid, anak-anak. Tahmid disebut juga dengan bacaan hamdalah, yang lafalnya berbunyi alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kalau ada yang lain mengatakan bahwa lafalnya adalah alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya menjadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atau boleh diartikan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita sangatlah banyak, maka kita harus banyak bersyukur atau berterima kasih. Bagaimana caranya? Anak-anak, kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita, kalau kita disuruh menghitung, insya Allah sehari semalam, sebulan pun kita tidak akan pernah bisa menghitung. Kenapa? Karena cukup banyak, sangatlah banyak. Contoh sederhana, sekarang kita bernafas, diberikan oleh Allah oksigen secara gratis. Bayangkan kalau setiap hembusan nafas sekali kita disuruh membayar, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membayar untuk oksigen kita gunakan untuk bernafas, ya. Kemudian kita bisa bersin, kita bisa berdiri. Semua itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Yang pertama, salah satunya adalah kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat alhamdulillah atau kalimat hamdalah. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah atau kalimat hamdalah ini adalah kalimat yang digunakan untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang diberikan kepada kita, ya. Jadi mari kita biasakan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sebagai rasa berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kapan ya aku harus mengucapkan alhamdulillah? Ayo, kapan kira-kira alhamdulillah ini diucapkan? Ada yang tahu? Jadi anak-anak, alhamdulillah atau bacaan tahmid itu pada saat kapan sih diucapkan? Ini secara umum saya tuliskan ada 6. Yang pertama adalah ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Lah ini sangat luas. Kenikmatan itu bermacam-macam, ya. Jadi ada nikmat sehat, ada nikmat diberi umur panjang, ada diberikan nikmat kekayaan, diberikan nikmat macam-macam. Jadi maka apapun nikmatan yang diberikan oleh Allah, maka sewajarnya sudah sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, terhindar dari musibah.
Jadi misalkan kita pulang dari sekolahan, kemudian kalian naik sepeda, kemudian tiba-tiba kalian terhindar dari ada sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang sangat kencang, hampir saja menabrak kalian. Nah, ketika terhindar dari kejadian itu, maka kalian sudah sepatutnya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena terhindar dari musibah. Yang ketiga adalah mendengar kabar gembira. Misalkan ada teman kita yang menjadi juara 1 di lomba di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Nah, kita ikut gembira karena bagian dari teman kita, maka kita sudah sewajarnya, sudah sepatutnya mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat adalah setelah selesai melakukan pekerjaan. Misalkan kalian ada PR, kemudian kalian kerjakan sehingga PR itu selesai, maka kalian mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur karena PR kalian sudah selesai dikerjakan. Yang kelima adalah ketika selamat sampai tujuan. Misalkan kalian mau rekreasi ke Malang, misalkan kalian berangkat naik bis, kemudian kalian sudah sampai di tempat tujuan, di tempat wisata, maka kalian mengucapkan alhamdulillah. Dan yang keenam yaitu ketika wirid atau zikir setelah sholat fardu. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid atau di musola, setelah sholat biasanya kita wiridan atau berzikirlah. Di antara zikir itu pasti ada bacaan tahmid atau bacaan alhamdulillah yang dibaca. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita terbiasa mengucapkan alhamdulillah, kira-kira apa sih hikmah yang dapat kita peroleh? Yang pertama adalah dapat memberatkan timbangan amal kebaikan. Jadi kalau kita sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, ketika nanti kita pada saat penimbangan amal, maka timbangan kita insya Allah diberatkan. Karena apa? Karena kita terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua adalah banyak mengingat Allah. Semakin sering kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka kita pasti akan selalu ingat kepada Allah bahwa apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu semua adalah berkat dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah bersikap rendah hati. Jadi karena kita selalu bersyukur atas pemberian Allah, maka kita akan rendah hati. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sebenarnya semua adalah pemberian atau nikmat dari Allah. Kalau kita sudah rendah hati, maka yang keempat pasti kita akan terhindar dari sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, anak-anak, kalau yang pertama tadi adalah kalimat tahmid atau hamdalah, alhamdulillah, maka yang berikutnya ada kalimat takbir. Bagaimana bunyi kalimat takbir? Pasti kalian sudah tahu, ya. Jadi lafalnya adalah Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Bacaan takbir ini, anak-anak, adalah bacaan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengagungkan asma Allah, berarti kita telah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Tidak ada yang pantas selain hanya Allah. Jadi tidak ada di muka bumi ini yang maha besar kecuali hanya Allah. Ada gunung yang sangat tinggi, sangat besar, tapi masih lebih besar lagi, yaitu Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan. Jadi semakin banyak kita atau semakin sering kita mengucapkan kalimat takbir, maka kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, anak-anak, apa saja bukti kalau Allah itu maha besar? Ya, jadi Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Sekarang buktinya apa saja sih kalau Allah itu maha besar? Yang pertama, anak-anak, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah menciptakan matahari dan bulan, di mana keduanya berfungsi dan berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Ini salah satu bukti saja. Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun, tidak meminta bantuan siapapun. Jadi misalkan di sini dimisalkan ada matahari dan bulan.
Mereka berjalan pada orbitnya masing-masing dan berfungsi masing-masing. Kalau matahari dia terbitnya pada pagi sampai sore hari, sedangkan kalau bulan pada malam hari. Dia berfungsi masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Ini salah satu bukti bahwa Allah itu maha besar. Yang berikutnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Kalau kalian lihat, langit di atas itu sungguh luas. Dan pasti kalian bertanya, di mana ujungnya ke langit itu? Maka kita tidak akan pernah tahu. Dan kalau kita lihat, langit itu berdiri kokoh walaupun tanpa tiang penyangga. Bayangkan kalau rumah kita tanpa tiang, bagaimana? Pasti akan roboh. Tapi kalau langit, walaupun tanpa tiang, dia selalu ada di atas bumi dengan kokoh begitu. Kenapa? Karena dia diciptakan Allah yang maha besar. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Maka kita harus mengagungkan asma Allah dengan mengucapkan kalimat takbir. Kemudian bukti yang berikutnya adalah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa seorang ayah dan ibu. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu tanpa seorang ayah dan ibu. Dan Nabi Adam ini merupakan sebagai manusia pertama yang ada di muka bumi. Kemudian menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Nah, ini merupakan bukti bahwa Allah itu maha besar. Ini hanya contoh beberapa saja. Kalau dicari bukti yang lain, maha suci Allah, ya, kita tidak akan pernah bisa menghitung, ya. Jadi semuanya nanti pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa Allah itu yang maha besar, dan kita harus mengagungkan asma Allah. Kapan sih waktu mengucapkan kalimat takbir itu? Kira-kira kapan ayo? Ada yang tahu anak-anak? Jadi kalimat takbir itu yang pertama adalah diucapkan atau dilafalkan ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Kalau kalian di rumah kemudian mendengarkan azan dan iqomah, pasti di sana ada bacaan takbir. Yang kedua, menjalankan ibadah sholat. Kalau kalian mau sholat, pasti diawali dengan takbir dulu. Nah, takbir yang pertama kali kita baca pada saat mengawali sholat, takbirnya disebut sebagai takbiratul ihram. Yang ketiga, berzikir setelah sholat fardu, sama dengan tahmid tadi, alhamdulillah tadi. Ketika kita setelah sholat fardu, maka kita biasanya wiridan atau berzikir bersama-sama, membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Kemudian yang keempat, mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Jadi kalau takbiran, maka yang dibaca adalah bacaan takbir untuk mengagungkan asma Allah. Yang kelima adalah teriakan di medan perang. Dulu pada saat zamannya Rasulullah Nabi Muhammad, ketika perang, maka para sahabat selalu mengumandangkan takbir. Tujuannya adalah untuk membakar semangat di medan perang melawan kaum kafir Quraisy. Yang keenam, melihat sesuatu yang luar biasa. Misalkan ketika kalian melihat seekor kambing yang memiliki memiliki kakinya ada 6 misalkan. Kemudian sapi memiliki 3 ekor misalkan. Nah, semua itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu maha besar. Maka sudah sepatutnya ketika melihat kejadian seperti itu, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak, kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat takbir, apa sih yang dapat kita ambil? Apa sih hikmahnya mengucapkan kalimat takbir? Jadi yang pertama adalah selalu mengingat akan kebesaran Allah. Kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat takbir, maka kita menyadari bahwa tidak ada zat yang maha besar di muka bumi ini selain hanyalah Allah. Dan yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong. Kenapa? Karena kita merasa kecil. Kita tidak ada apa-apanya dengan Allah, karena Allah lah yang maha besar. Anak-anak, hari ini materinya sampai di situ. Jadi kalau saya rangkum,
hari ini kita belajar kalimat thayyibah, yaitu dua. Yang pertama yaitu tahmid atau hamdalah yang berbunyi alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, di mana kalimat alhamdulillah itu diucapkan sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua adalah takbir yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Jadi belajar tidak harus di sekolahan. Begitu juga Bapak Ibu yang mungkin pada saat ini mendampingi putra-putri jenengan belajar. Mari kita kawal anak kita. Kita harus bersabar dengan kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, agar aktivitas khususnya belajar mengajar bisa kembali normal seperti sedia kala. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra-putrinya, setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di link yang sudah saya tampilkan ini. Nanti bisa saya kirimkan ke grup WA jenengan, nanti bisa diakses di HP dan bisa langsung dikerjakan di sana, dan nilainya juga bisa langsung muncul dari sistem. Jadi nanti saya kirimkan untuk link soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada salah-salah kata dari saya mohon maaf, dan semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.